千集まって商戦世界三条結んで一大三千大戦世界. Di serial One Piece, teknik Santoryu adalah salah satu kekuatan yang sangat menonjol dan unik yang dimiliki oleh Roronoa Zoro. Santoryu merupakan teknik pedang yang memungkinkan Zoro untuk menggunakan 3 pedang secara bersamaan, masing-masing dipegang dengan kedua tangannya dan satu dipegang dengan mulutnya. Santoryu adalah teknik pedang 3 gaya yang menjadi ciri khas dari karakter Roronoa Zoro dalam seri manga dan anime populer One Piece. Dalam bahasa Jepang, San berarti 3 dan Toryu berarti gaya pedang, sehingga Santoryu secara harfiah berarti gaya pedang 3. Santoryu adalah teknik bela diri pedang yang dipraktikkan oleh Roronoa Zoro, anggota kru topi jerami, yang memiliki tujuan untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Gaya pedang ini ditandai oleh penggunaan 3 pedang pada saat bersamaan. Santoryu adalah keterampilan pedang yang luar biasa yang menggabungkan keahlian dan kemampuan fisik yang luar biasa dari Roronoa Zoro. Dengan dedikasi yang tak henti-hentinya untuk menjadi yang terbaik, dia terus melatih diri untuk meningkatkan kemampuannya dan menghadapi tantangan baru yang menghadang dalam petualangan topi jerami di dunia One Piece. Dan mari kita bahas teknik Santoryu yang dimiliki oleh Roronoa Zoro. Dalam setiap pertempuran, Zoro menggabungkan kekuatan dan kecepatan serta kelincahan untuk menciptakan kombinasi serangan yang mematikan. Ia mampu menyapu dan memotong lawan-lawannya dengan gerakan-gerakan yang berbahaya dan mematikan, menjadikannya lawan yang tangguh dan dihormati di dunia One Piece. Sebagai anggota dari kru topi jerami, Zoro adalah seorang pendekar pedang yang kuat dan memiliki impian untuk menjadi penguasa pedang terhebat di dunia. Impiannya ini mendorongnya untuk terus mengasah kemampuan pedangnya dan mencari tantangan baru dalam pertempuran. Kemampuan Santoryu menjadi bagian penting dari perjalanannya sebagai pendekar pedang yang tangguh. Teknik Santoryu memungkinkan Zoro untuk menghadapi musuh-musuhnya dengan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. Dengan menggunakan 3 pedang, dia dapat melancarkan serangan dari berbagai arah secara bersamaan, meningkatkan kemungkinan untuk mengenai lawan-lawannya dan membuatnya lebih sulit diprediksi. Penggunaan 3 pedang ini juga meningkatkan daya hancur dari serangan-serangannya, sehingga membuatnya mampu menghadapi musuh-musuh yang kuat dan bertahan dalam pertempuran yang sulit. Salah satu hal menarik dari teknik Santoryu adalah kemampuan Zoro untuk menggunakan pedang-pedang dengan tangan dan mulutnya secara bersamaan dengan presisi yang luar biasa. Ia tidak hanya terampil dalam penggunaan 3 pedang, tetapi juga dapat melakukan berbagai teknik dan gerakan dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Selain Santoryu, sebenarnya teknik yang sebelumnya sudah Zoro kuasai yaitu adalah Itoryu 1 pedang, Nitoryu 2 pedang, dan terakhir Santoryu 3 pedang. Santoryu Ogi Sanzen Sekai merupakan teknik paling kuat dari Santoryu, di mana Zoro melancarkan serangan beruntun menggunakan 3 pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Serangan ini memiliki daya hancur yang menghancurkan dan mampu mengatasi bahkan musuh yang paling tangguh. Seiring berjalannya waktu dan petualangan, Zoro terus mengembangkan kemampuannya dalam menggunakan Santoryu. Ia juga belajar dari pendekar pedang terkenal seperti Dracul Mihawk dan menghadapi berbagai musuh yang kuat yang semakin mengasah tekniknya. Namun, seperti halnya kemampuan hebat lainnya, Santoryu juga memiliki kelemahan. Penggunaan 3 pedang secara bersamaan membuat Zoro rentan terhadap serangan balik yang cerdik dan membuatnya sulit mengimbangi serangan musuh yang cepat dan akurat. Selain itu, teknik ini juga membutuhkan kekuatan fisik dan ketahanan yang besar, sehingga menguras energi Zoro dengan cepat. Seiring berjalannya cerita di anime dan manga One Piece, Zoro terus menghadapi musuh-musuh yang semakin tangguh dan menemukan tantangan baru yang mendorongnya untuk terus mengembangkan teknik Santoryu-nya. Setiap pertarungan dan pelatihan membantu Zoro meningkatkan keahlian pedangnya, memperkuat kemampuan fisiknya, dan memperdalam pemahaman akan seni pedang yang kompleks. Salah satu momen epik yang menonjol adalah saat Zoro pertama kali menguasai Santoryu secara sempurna. Ini terjadi selama pertempuran di Enies Lobby melawan anggota Cyberpol Kaku.
Sebelumnya, Zoro hanya mampu menggunakan 2 pedang dengan sangat baik, sementara pedang ketiganya, Wado Ichimonji, disimpan sebagai teknik pamungkasnya. Namun, untuk mengatasi kekuatan Kaku yang luar biasa, Zoro terpaksa menggunakan Santoryu dengan sepenuhnya. Dia berhasil mengalahkan Kaku dengan teknik rahasianya, Santoryu Ogi, Sanzen Sekai, menunjukkan bahwa dia akhirnya menguasai teknik pedangnya dengan sepenuhnya. Selain kekuatan fisik dan keterampilan pedangnya, Zoro juga dikenal karena keberanian dan tekadnya yang tak tergoyahkan dalam melindungi teman-temannya dan mencapai impian mereka bersama-sama. Karakternya yang kuat, teguh dan setia menjadikannya favorit di antara para penggemar anime dan manga One Piece. Dalam cerita yang terus berkembang dan penuh petualangan di dunia One Piece, teknik Santoryu menjadi salah satu aset paling berharga bagi Zoro dan kru topi jerami. Dengan setiap pertempuran baru yang dihadapinya, Zoro terus membuktikan bahwa dia adalah seorang pendekar pedang yang tak terkalahkan dan terus berjuang untuk mencapai mimpinya sambil memperkuat teknik yang dimilikinya. Dalam perjalanan Zoro menuju impian untuk menjadi penguasa pedang terhebat di dunia, teknik Santoryu terus berkembang dan menjadi simbol kekuatan dan dedikasinya sebagai seorang pendekar pedang yang tak terkalahkan. Keterampilan pedangnya yang memukau dan semangatnya yang pantang menyerah menjadikan Zoro sebagai salah satu karakter yang paling dihormati dan disukai di anime dan manga One Piece. Penggunaan teknik Santoryu yang luar biasa, pertarungan yang menegangkan, dan semangat tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh Roronoa Zoro menjadikan anime dan manga One Piece semakin menarik dan menghibur, serta memperkuat statusnya sebagai salah satu anime dan manga terbaik sepanjang masa. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video di channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembahasan video selanjutnya.